Saya banyak belajar di teman-teman. Ada komunitas yang saya bangun Kak, sama teman-teman itu namanya TDA. Di situ saya banyak belajar. Ternyata Kak, ketika kita mau lihat customer, lihat dulu bagaimana hubungan dengan keluarga. Benar. Ternyata kalau hubungannya kita dengan orang tua bagus, dengan keluarga pun bagus, insya Allah rezeki itu akan datang saja dengan sendirinya Kak. Apa kabar, Saudara Tahrir? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Iya. Bagaimana perjalanannya dari kampungnya sampai ke sini? Ya Alhamdulillah lancar. Cuaca aman ya? Cuaca aman. Kemudian Alhamdulillah juga sampai di sini diterima dengan sangat baik. Ya, tentunya juga kami terima kasih karena meluangkan waktunya bisa berbagi di tempat ini. Siap Kak. Ya, tapi panggilannya Riri atau Tahrir ya? Bisa Tahrir, bisa Riri, tergantung dari cuaca. Ya. Tapi kalau kebanyakan teman-teman di sini dipanggil Riri. Panggil Riri ya. Tapi kalau di kampung itu Tahrir. Ya. Baik ya. Tapi dikenal semua ya, Tahrir atau Riri. Iya. Jadi Riri, tentu teman-teman penasaran sih. Usaha apa yang dilakukan sampai hari ini nama Riri atau Tahrir Nur Hidayat dikenal oleh orang banyak. Ya. Usaha apa yang dilakukan? Saya mulai usaha itu Kak, usaha cemilan. Seperti apa itu? Yaitu banana paper chips. Banana paper chips. Ya. Yang saya rintis tahun 2020, tepatnya tanggal 22 April. Jadi pada saat itu dirintis pada masa COVID ya? Iya, masa COVID. Apa yang mendorong sampai mau melakukan seorang Tahrir melakukan suatu usaha? Ada enggak dorongan atau motivasi? Iya. Jadi kan sebelum saya memulai usaha cemilan ini Kak, pertama itu saya bergelut di bidang jasa. Jasa pemutaran film itu anak-anak SD dulu. Iya. Tapi pada saat COVID semua kegiatan tidak ada lagi. Kenapa saya mulai usaha cemilan? Pada saat saya kan kalau misalnya keluar daerah, saya tuh hobinya ngemil. Ngemil ya? Iya ngemil. Waktu saya di Sumatera saya coba keripik pisang Lampung. Iya. Rasanya enak. Pas ke Malang, adik saya berikan keripik pisang. Iya. Enak juga. Pas saya balik dari Jawa ke kampung, tiba-tiba tante saya buatkan keripik pisang. Keripik pisang dan saya coba. Alhamdulillah rasanya tuh bagi saya lebih enak yang daripada yang pernah saya makan sebelumnya. Lebih enak yang lokalan boleh dikata yang dibikin tante itu. Iya. Dan terus yang mendorong seorang Tahrir mau melakukan bisnis ini. Iya. Apakah itu tadi yang karena setiap keluar dapat cemilan-cemilan dari keripik pisang itu dan rasanya berbeda. Akhirnya itu bisa dijadikan referensi ya untuk membangun suatu usaha. Iya. Yang pertama itu Kak, saya telusuri dulu bilang pisang apa yang dia pakai. Iya. Ternyata pisang yang dia pakai itu adalah pisang kalau misalnya disebut di sini Kak namanya pisang boge. Pisang boge. Kalau di Jawa itu namanya pisang tembaga. Dan pisang ini ternyata sangat langka. Sangat langka dan kalau saya cari khususnya di Sulawesi Selatan hanya ada di daerah Bulukumba, Banteng dan perbatasan Sinjai. Kalau di daerah lain itu enggak ada Kak. Kemudian saya coba buat keripik pisang ini, alhamdulillah dibanding dengan pisang yang lain ini lebih gurih, kemudian lebih tahan lama tanpa bahan pengawet. Bahkan tanpa di spinner atau di pengering. Iya. Pisang ini lebih awet, kemudian lebih renyah dibanding dengan pisang-pisang yang lain. Tapi sebelum melakukan itu tetap ya survei di lapangan. Bahan bakunya seperti apa didapatkan? Apakah betul-betul turun ke petani pisang atau seperti apa? Iya. Pertama itu Kak, kenapa Kak saya buat keripik pisang dengan bahan dasar dari pisang ini? Karena sebenarnya pisang ini
orang itu jarang beli. Ya. Petani-petani juga kalau misalnya ada pisangnya dia kasih seorang lain atau dia buang saja. Apalagi kalau pisang ini ya. Ya, apalagi pisang ini karena dinilai bahwa kurang potensial untuk diolah. Iya. Ternyata pisang ini lebih cocok memang diolah sebagai cemilan, khususnya di keripik. Dan alhamdulillah, alhamdulillah setelah adanya banana pepper chips, khususnya di kampung saya sudah rata-rata petani sudah menanam dengan adanya ini banana pepper. Karena dulu Kak, saya ambil bahan baku itu sampai ke Bontomanai, sampai ke Sinjai Borong malah saya ambil, sampai Kajang, sampai Bantaeng. Alhamdulillah selama 1 tahun produksi, sekarang sudah tidak sampai ke sana lagi. Pisangnya langsung datang ke saya. Yang dulunya dengan pisang yang diinginkan ya. Berarti petani pisang sudah mengenal juga Tahrir ini. Oh, di sana ada pembeli gitu. Di sana ada pembeli. Karena setahu kita ini pisang apa lagi namanya? Boge. Boge ini kalau di daerah kita ini biasanya disimpan saja begitu ya. Disimpan saja seperti itu. Kemudian harganya pun itu Kak, boleh dikata tidak ada harga lah gitu ya. Bahkan saya pernah beli 1 tandang itu 5.000. Satu tandang isinya beberapa sisir, hampir 10 sisir, 5.000. Alhamdulillah sekarang bisa sampai 50-an. Satu tandang itu. Iya. Dari 5.000 ke 50. Iya. Hadirnya banana pepper chips. Iya. Menarik sekali dan memang anak muda seperti Tahrir ini atau Riri ini jarang loh kita dapati di luar sana. Iya. Kok seorang Riri ini luar biasa mengubah ya. Apa yang diubah tentu salah satu adalah perekonomian kan, perekonomian keluarga. Kalau dipikir sih Tahrir ini apa sih di keluarga mumpunin gitu ya. Mau ini mau itu ada kan gitu. Tapi berani untuk mengambil suatu risiko kan gitu. Ada nggak kendala-kendala? Sebenarnya di setengah tahun di awal itu Kak, banyak sekali kendala, khususnya di pemasaran, khususnya dari segi rasa. Kan dulu Kak, memulai usaha itu saya langsung launching banyak rasa, bahkan sampai 9 rasa. Dan di situ banyak kerugian yang saya dapat, bahkan sampai puluhan juta kerugian karena saking banyak produksi, kemudian segmentasi pasarnya tidak ada. Peminatnya nggak ada sih, banyak di antara rasa itu, di antara 9 rasa cuman palingan ada 3 rasa yang paling bagus. Di situ saya banyak belajar bahwa ketika kita menjual, kita memang harus tahu segmennya, kemudian harus tahu produk itu sendiri. Tapi setelah rugi, yang ada di pikirannya seorang Riri ini, berhenti saja deh atau gimana? Kalau saya memang Kak, di awal ini kan mindset, ketika saya rugi saya melihat ke belakang, ternyata ada orang yang lebih rugi daripada saya. Seperti itu? Iya. Bahkan ketika ruginya bahkan sampai 7 eman, dia masih tetap sama untuk memulai usaha. Di situ saya lihat Kak, ternyata memulai bisnis itu nggak mesti langsung naik saja, harus memang ada rintangannya. Justru rintangan itulah yang kita hadapi dan kita pelajari untuk kalau mampu menghadapi rintangan, yakin insya Allah. Iya. Itu yang membuat seorang Tahrir, seorang Riri injak gas. Seperti itu. Gimana dukungan keluarga? Alhamdulillah, terutama ibu saya sangat mendukung usaha saya. Saya itu Kak sebenarnya dituntut untuk jadi tidak sesuai dengan dia minta sih sebenarnya. Dibilang jadilah seperti ini, tidak usah saya sebutkan. Cuman saya memang dari awal mau jadi pengusaha Kak. Saya akan buktikan bahwa usaha cemilan pun mampu menghidupi saya dengan keluarga. Alhamdulillah sekarang orang tua pun sangat merestui dengan adanya usaha ini. Selain orang tua, ada nggak orang lain yang support? Banyak sekali Kak. Banyak. Orang-orang dekatnya gitu. Orang-orang dekat. Seperti itu ya. Iya. Baik. Jujur sih, kita kagum sih melihat seorang Riri ini yang luar biasa.
bisa mengubah perekonomian keluarga Iya, Kak. lewat bisnis yang dijalaninya. Kalau boleh tahu, sekarang itu mempunyai pekerja atau di kerja langsung seorang Riri ini? Kalau sekarang sih fokus Kak di usaha Kinggu ini. Jadi di Kinggu ini Kak, Nah, bukan sebelum lanjut. Nah, ini tadi banana pepper. Iya, banana Chips. pepper chips. Nah, kok tiba-tiba berubah nama gitu? Iya, jadi tepatnya itu Kak, kalau nggak salah bulan 5 tahun kemarin, saya mengajukan untuk pembuatan haki. Iya. Hak kekayaan intelektual supaya kan produkku lebih Tidak lebih aman diklaim, lah, ya, lebih aman ya. lah. Tapi ditolak Kak, karena banana paper itu sudah ada yang Sudah punya. ada Kemudian kalau sekarang untuk pembuatan haki itu nggak bisa ambil nama secara umum, Iya. misalnya banana ataupun bahasa lain. Seperti itu. Jadi Harus ada ciri khasnya tersendiri ya. Harus ada ciri khasnya tersendiri. Setelah itu saya diskusikan sama tim, seperti ini kendalanya kita. Ini jujur Kak, hampir 4 bulan saya tidak produksi. Iya, karena Kemarin. Gara-gara itu. nama ya. Iya, gara-gara nama. Tapi setelah keluar, saya urus alhamdulillah. Sekarang sudah continue lagi produksinya. Nah, terus bagaimana pelanggan? Ya, Bagaimana pelanggannya? alhamdulillah Kak. Setelah perubahan nama. Alhamdulillah untuk pelanggan dulunya kan betul-betul turun drastis. Iya. Alhamdulillah dalam 1-2 bulan ini itu naik drastis lagi. Kedepannya itu Kak, dalam waktu dekat saya sudah bekerja sama dengan satu brand besar yang akan saya suplai sekitar kurang lebih 36 di outletnya. Alhamdulillah sudah Sudah ada MOU ya? Iya, sudah ada MOU-nya. Wah, luar Misalnya biasa. sisa fokus ke produksinya. Iya betul Kak. Sebagaimana apa yang disampaikan sama mentor saya kemarin Kak, ketika kita mulai usaha, yang harus kita benahi di awal adalah kita perbaiki dulu SOP. Benar. SOP-nya dulu, baik dari SOP produksi kita, kemudian karyawan semuanya Kak. Ya. Kemudian yang benahi juga SDM-nya dulu. SDM-nya ya. SDM, kemudian produknya. Bagaimana produk itu bisa ngangenin, bisa nyaman ke orang, nggak cuman sekali makan, ngenek. Jadi itu yang kita itu yang kita buru ya. Betul Kak. Cerita tentang SOP, kan aman SOP-nya nih. Iya. SDM-nya. Iya, Kak. Kalau boleh tahu nih, pekerjanya ada berapa orang? Kalau untuk di Kinggu itu Kak, kami ada 6 orang. 6 orang Jadi ya. 2 produksi, 2 yang packaging, kemudian 1 yang satu pemasaran, 1 lagi yang atur semuanya Kak. Berarti yang semua pekerjanya atau boleh kata karyawannya ya. Jadi dilakukan juga pelatihan ya sebelum. Iya Kak, betul. Dan itu tentunya mungkin keluarga ya, atau orang-orang sekitar, atau ngambil dari orang luar gitu maksudnya. Iya, dari luar Kak. Dari luar ya, Iya. yang betul-betul profesional ya. Yang betul-betul profesional, karena yang betul-betul satu visi dengan usaha ini. Usaha ini. Karena kan mulai usaha itu harus punya visi yang sama. Kemudian sesuai dengan budayanya juga, budaya kita kan tentunya harus sopan, kemudian spiritualnya yang tetap kita jaga, Betul. Dan lain-lain Kak, seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa setelah kita tahu bahwa SDM-nya ini betul-betul yang profesional yang kerja ya. Pernah tidak seorang Riri ini di dalam berproses ini kan cerita makanan ya. Iya Kak. Salah resep atau gimana? Sering. Sering. Nah, Dulunya itu iya. waktu belum ada SOP, tiba-tiba coklatnya kebanyakan, baladonya kekurangan. Ini masih menggunakan yang 9 rasa itu ya? 9 rasa itu Kak. Tapi setelah itu Kak, Ya. alhamdulillah sudah berjalan dengan semestinya, sesuai dengan SOP. Jadi setelah 9 rasa melihat para konsumen ternyata ada beberapa mungkin rasa yang kurang ya, Iya, dalam artian diminatin oleh betul. konsumen, akhirnya dikurangi. Nah, kalau boleh tahu nih, ada berapa rasa sekarang? Untuk sekarang Kak, yang saya produksi ada coklat, balado, keju, milk, dengan spicy. Spesial. Sisa 5 rasa. Nah, yang rasa yang terbaru ini spesial. Yang rasa terbaru sih yang milk. Jamil ya. Iya. Tapi nanti ada lagi 1 rasa. Ada lagi. Cuman sudah
4 bulan sebenarnya Kak, saya cari-cari rasa yang pas. Seperti itu. Iya, yang pas di lidah. Yang pas di lidah dan yang pas dengan lidahnya masyarakat juga. Iya. Berarti sebelum launching rasa itu, berarti survei ya juga ya. Survei ya, betul. Nah, bagaimana rasanya? Disukai atau tidaknya? Iya, seperti itu. Jadi sekiranya dalam proses berjalannya ada rasa yang tidak disuka, langsung dihilangkan rasa itu. Sebenarnya Kak, selama 1-2 bulan saya lihat dulu Kak, persentase penjualannya. Kalau misalnya capai target dengan bagus, tetap kita pertahankan. Kalau tidak, kita karena cerita selera ya. Cerita selera, betul. Dan semua orang tidak pasti sama seleranya. Betul Kak. Berarti betul-betul orang marketingnya ya. Iya. Marketingnya betul-betul tahu dan persentase penjualan seperti itu mungkin ya. Iya Kak. Karena kemarin itu Kak ada sih. Contohnya saya suka rasa ini, ternyata orang lain nggak sukai. Kayak misalnya kan rasa matcha. Iya. Saya paling senang matcha, tapi ternyata pas dijual peminatnya kurang. Seperti itu. Ya, berarti betul-betul ini dipelajari selera ya. Iya betul Kak. Dari nama ya. Iya Kak. Dari banana pepper menjadi ke Kinggu. Kinggu Chips. Nah, Kinggu Chips. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa ini faktor hakinya saja ya, atau lisensi yang harus kita miliki. Iya betul Kak. Tapi kenapa tiba-tiba muncul nama Kinggu? Nah, jadi sebenarnya Kak, pertama itu kan banana pepper chips ada slogannya Kak. Slogannya itu rajanya keripik. Keripik. Nah, jadi dari nama ini yang kita buat sebagai nama brand King, artinya raja. Kemudian gunya itu penyebutan kalau orang-orang Jepang kalau bilang King ada apa dia tambah ya? Ya tambah Kinggu gitu. Jadi tetap kita pakai Kinggu dengan kan saya suka Jepang Kak. Ada logat-logat Jepangnya begitu. Seperti itu ya. Sedikit sih mukanya memang sih ada Jepang-Jepangnya. Ya kenapa bukan apa ya, Banana King gitu. Kemarin itu Kak, waktu saya cari nama banyak sih. Banyak nama, cuman saya lihat lagi di daftar haki itu sudah banyak, sudah ada ya. Banyak. Jadi inilah yang tidak ada nama itu. Ya, ini yang tidak ada namanya. Jadi saya renggut dengan teman-teman. Iya. Kinggu yang ACC. Nah, betul ini kalau dipikir sih pisang yang dipakai ini adalah yang tadinya boleh dikata masyarakat biasanya sih juga saya di kebun ya ada. Kalau pisang yang disebut tadi itu bahwa sudah ditebang, kalau sudah masak nggak tahu mau diolah bagaimana. Iya. Mungkin karena seleranya masyarakat ya, tapi sebenarnya ini pisang juga kalau kita olah juga biasanya di acara-acara pesta itu dibikin apa ya, kue apa istilahnya? Kalau orang sini bikin kue doko-doko ya. Iya, doko-doko apa jamu namanya begitu. Iya. Kadang dibuat apa namanya? Dempo, iya. Nah, tapi ini menarik. Kalau dibilang kue doko-doko, ada apa dengan kue doko-doko ini? Apalagi kue karake ini seorang tahdur ini. Ya kalau kue doko-doko tadi ada apa ini? Saya sebenarnya jujur Kak, karake doko-doko salah satu jenis kue yang tidak terlalu saya sukai. Serius? Ada nggak yang unik di kue ini? Sebenarnya sih apa namanya, waktu saya kerja dulu Kak, itu teman saya pas sarapan selalunya beli doko-doko. Iya. Jenis ini ya, jenis ini. Jadi enak gitu. Enak gitu. Makanya lama-kelamaan kayak nolak aja mungkin. Iya, artinya sudah enak ya, ndak anu lagi ya. Ndak ada lagi selera ke situ. Tetap saya makan. Tetap makan. Cuman apa namanya? Kurang terlalu anu. Tapi pernah suatu waktu seorang Riri ini melihat doko-doko ke pesta, lebih dia pulang ketimbang menghadapi doko-doko itu. Gue liat tulisnya Kak, kalau misalnya doko-doko ada karakternya. Gitu ya? Iya. Kan ada tuh, setiap orang itu Kak ada anunya tuh, ada fobianya. Iya. Ini sedikit lari ke fobia ya. Gitu Kak.
Unik juga ya, padahal kalau kecuali ini enak loh. Nagasari, kalau doko-doko jamu saya makan juga. Kecuali kalau misalnya doko-doko yang tepung, ada pisangnya di tengah, atau ada yang doko-doko yang ada karakenya. Iya. Nah pisang inilah yang biasa kan di situ ya dipakai. Kalau sudah masak. Enggak terlalu. Tapi kalau doko-doko jamu atau Nagasari sangat suka. Iya. Akhirnya pisang ini yang tidak ada papanya awalnya menjadi raja ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan omsetnya ini? Alhamdulillah Kak, harus sebutkan. Dan ada lah Kak. Artinya ada peningkatan kan? Ada peningkatan dari sebelumnya Kak. Apalagi kan semenjak saya juga banyak belajar, yang dulunya itu saja kita jual, cuman khususnya hanya menutupi untuk gaji karyawan. Sekarang alhamdulillah bisa untuk saya sendiri, untuk keluarga juga. Iya. Jadi ini salah satu sebenarnya hikmah dari COVID ya. Boleh dikata seperti itu ya. Boleh Kak, seperti itu. Tapi kalau boleh jujur Kak, saya banyak belajar di circle-circle yang positif. Positif benar. Saya banyak belajar di teman-teman. Ada komunitas yang saya bangun Kak, sama teman-teman, itu namanya TDA. Di situ saya banyak belajar. Ternyata Kak, ketika kita mau lihat customer, lihat dulu bagaimana hubungan kita dengan keluarga. Benar. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga. Ternyata kalau hubungannya kita dengan orang tua bagus, dengan keluarga pun bagus, insya Allah rezeki itu akan datang saja dengan sendirinya Kak. Dulu saya Kak mulai usaha, ya kadang pergi begitu saya tanpa pamit, tanpa kasih kabar. Alhamdulillah kalau sekarang untuk saya dengan orang tua, khususnya dengan ibu, keluar pun saya pamit, cium tangannya, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh Kak. Jujur Kak, bahkan di saat saya dalam keadaan minus, saya lakukan pola itu Kak, tiba-tiba saja ada rezeki yang saya dapat. Saya sepakat dengan hal itu. Dan memang orang luar sana jarang sih, bukan mereka tidak tahu, tetapi untuk memulai, mending cium tangan yang orang luar sana ketimbang cium tangan ibu, ya nggak sih? Betul. Iya. Tapi kalau pola itu yang kita lakukan, saya sepakat bahwa ketika kamu mampu menjadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu juga akan mengalir seperti raja. Betul, kan? Seperti itu. Iya. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Ya, terkadang itu orang terkadang gengsi untuk minta maaf ke orang tuanya, minta maaf, bilang sayang saja ke orang tuanya itu. Kadang mereka gengsi. Apalagi mau mengakui kesalahan kan, itu lebih berat itu. Iya betul Kak. Tapi semenjak saya belajar Kak, ternyata pola ini alhamdulillah yang paling ampuh. Bagaimana hubungan tak dengan keluarga akan berpengaruh dengan bisnis tak. Tapi ada tidak di dalam berbisnis ini sesuatu hal yang tidak sejalan dengan orang tua gitu? Kalau sekarang sih Kak, semua kegiatan saya khususnya di bisnis sangat direstui orang tua. Apapun yang saya lakukan, orang tua sangat support 100%. Maksudnya biasanya kan begini, dalam berbisnis itu kalau kadang kita fokus di bisnis, terkadang ada sesuatu hal yang membuat dan mengganggu di dalam bisnis itu. Contohnya mungkin karena seorang Riri ini masih anak muda, adakah orang pihak-pihak ketiga yang masuk di hatinya Riri yang bisa mengulek-ulek hatinya gitu? Sampai tidak sejalan dengan orang tua? Waduh. Sepanjang ini berjalan ya? Iya, sepanjang ini berjalan. Iya. Tetapi intinya adalah ikuti kata orang tua. Betul Kak. Jadi mungkin akan sedikit saya bongkar Kak. Ini ada beberapa kunci kalau misalnya kita mau bahagia, khususnya di usaha. Yang pertama itu bagaimana kita hubungannya dengan orang tua. Iya. Hubungan kita dengan yang di atas. Yang di atas, kemudian kemudian juga bagaimana kita perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kita juga ingat diri tak. Harus kita manjakan. Artinya rajin-rajin berolahraga. Jadi ada beberapa pola itu harus seimbang. Benar. Spiritual, leadership, benar. bisnis, kemudian kita pun, kemudian kontribusi tak dengan ke orang lain. Apa yang bisnis tak ini kan, misalnya apa yang kita berikan ke orang lain juga. Jadi berbisnis itu bukan cuma soal bisnis saja. Jadi bagaimana bisnis kita itu bermanfaat untuk orang lain. Iya. Karena
apa yang kita lakukan pasti ada feedback yang kita tunggu. Iya, betul. Nah, kalau ada sesuatu hal yang negatif, yakinlah kalau satu yang keluar, kembali 10. Percaya itu, ya nggak sih? Betul. Dan luar biasa seorang Riri ini, yang ketika itu berjalan, saya yakin Riri akan luar biasa dan menjadi orang besar, akan dikenal oleh dunia mungkin ya. Amin. Seperti itu. Itu tadi kembali bahwa kita harus bangun orang-orang sekitar kita. Iya. Ya. Jadikan mereka adalah keluarga dekatnya kita. Keluarga dekat, khususnya betul. adalah karyawan kita kan. Betul. Seperti itu. Tetapi kembali lagi nih, kita tadi cerita tentang rasa. Siapa saja yang terlibat dalam menentukan rasa? Kalau untuk menentukan rasa Kak, saya Ya, sama adik saya. ada ya. Iya. Tapi adanya ada ya. Ada. Ada ya. Biasanya kan kalau misalnya ada rasa baru lagi, saya kirimkan langsung ke Malang Kak. Oh gitu. Iya. Karena sekarang ada di Malang. Di ya? Malang. Cocok nggak kalau kita jual? Jadi sembari saya kirimkan, dia juga survei di sana di Jawa. Survei juga di Jawa ya. Lihat misalkan kemarin saya buat spicy, cocok nggak di lidahnya orang-orang di sana, lidahnya orang-orang di sini kita jual. Malah cocok. Cocok. Pernah nggak ada rasa orang-orang sekitarnya kita, khususnya ibu ya? Bu nih, enak nggak? Lalu ibu mengatakan enggak. Iya. Hampir semua rasa Kak. Sebelum jadi betul-betul rasa yang pas. Kayak misalnya coklat nih Kak, hampir 3 bulan saya coba rasa yang pas. Awalnya beli apa coklat di pasar, Iya. beli di Jawa, ternyata enggak cocok. Bahkan orang tua bilang, enggak cocok coklatnya. Nggak cocok ya. Pas saya tambahkan sedikit gula, saya tambahkan sedikit ada juga rasa yang lain Kak. Alhamdulillah, tiba-tiba ibu saya bilang, ini bagus. Terus di awalnya itu, awalnya diproduksi berapa kemasan? Untuk di awal Kak, palingan itu 50 pieces kalau di awal ya. Ya. Kalau ada yang laku 30-an, kita sudah bersyukur malah. Iya. Bersyukur. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di atas apa 100 pieces lah per hari Wow, kita produksi. Luar biasa. Dan itu laris semua. Iya alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Tidak ada lagi tersimpan. Ya. Kecuali yang mau dicicipin. Iya. Iya luar Tetap biasa. ada yang saya simpan untuk misalkan tiba-tiba ada reseller lagi yang minta, tetap kita cepat penuhi. Berarti tetap ya. Iya. Artinya tim atau marketingnya jalan terus ya. Jalan. Menawarkan Kinggu ini karena dengan adanya perubahan, dan saya juga tertarik dengan kemasannya ini. Nah, teman-teman di luar sana juga mungkin ya, yang punya bisnis. Iya, nah, yang pertama itu bajunya dulu ya, Iya, diperbaiki ya, biar menarik. Ini menarik sekali nih, menarik sekali. Belum kita coba sudah merasakan gimana sih enaknya isinya ini. Belanja atau mau mencicipin, gimana saja bisa didapatkan ini? Iya, kalau di Bulukumba Kak ada di Donata Bakery, ada di Pusat Oleh-oleh El Fadiba, ada juga di Omah Dompea, ada di Amar. Sudah banyak toko-toko ya? Iya. Kalau di Bantaeng ada di Toko Cahaya, kemudian Toko Sinar Pangkep, RB Mart sudah ada juga di sana. Kalau di daerah Jene Ponto ada di situ Pak Imran sebagai reseller di sana. Tapi kalau saya di luar Jawa, di luar Sulawesi? Kalau di luar Sulawesi adik saya yang jual Kak. Maksudnya ada nggak lewat online itu? Ada. Di mana itu? Kalau misalnya kalau di Jawa biasa saya posting saya di Instagram Kak, sama di WA. Apa nama Instagramnya? Banana Pepper Chips. Banana Pepper Chips ya. Kinggu Chips. Jadi yang di luar sana yang mau cicipi, mau mencoba Kinggu dari Banana Pepper Chips ini, silakan dikunjungi linknya. Linknya di Instagram ya. Banana Pepper Chips. Banana Pepper Chips. Oke, terakhir, apa harapannya? Jadi ini Kak, harapan saya ke depan untuk Kinggu ini kan ke depannya bukan cuma kita produksi keripik, tetapi ada Kinggu drink, ada minuman yang terbuat dari jagung. Soalnya kemarin sempat saya jual 1 bulan kita tutup. Tapi itulah lagi-lagi pelajaran di sana Kak. Itu ke depannya juga Kinggu juga mudah-mudahan tahun ini sudah tersebar juga di Sulawesi Selatan. Iya. Itu harapan saya ya.
itu planning saya untuk tahun ini. Mudah-mudahan Kinggu bisa tersebar bukan cuma sih di Sulawesi Selatan, tapi di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Sulawesi di Jawa. Di Medan juga ada. Benar. Yang penting perkuat channelingnya keluar. Iya, betul. Itu menjadi targetnya ke depan ya. Dalam tahun ini nggak ada target. Kalau tahun ini ya ada target. Ada target ya. Semoga ada pasangan cepat ya. Itu doa. Insyaallah, Kak. Masukkan juga di listnya. Biar tambah semangat begitu. Ya, betul Kak. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Tahrir yang anak muda yang luar biasa, yang patut dicontoh oleh teman-teman di luar sana, khususnya anak muda yang umurnya ini masih muda, tetapi mampu melihat pasar di luar sana. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah takut untuk memulai usaha. Lakukan dulu dan jangan pernah takut gagal. Intinya, Anda berusaha, dan perlakukan orang tua Anda seperti raja, maka insya Allah rezeki Anda akan mengalir seperti raja pula. Terima kasih. Saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.